Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jari Malaikat, bagian 4. Dewa Pedang menjadi tertegun begitu melihat tamu yang datang ke padepokannya. Seperti yang dikatakan putranya, tamu itu memang benar pendekar Jari Malaikat. Hanya sesaat Dewa Pedang tertegun, kemudian segera mempersilakan tamunya duduk. Di ruangan depan yang cukup luas ini, Dewa Pedang duduk menghadapi meja bundar. Di sampingnya duduk Ki Junta. Sedangkan pendekar Jari Malaikat berada di seberang meja. Ada angin apa sehingga Kisanak singgah di padepokanku ini? Dewa Pedang membuka suara. Sikapnya ramah penuh persahabatan. Aku memang sengaja datang ke sini, Dewa Pedang, ujar pendekar Jari Malaikat. Oh, Dewa Pedang mendesah panjang. Terus terang, kedatanganku ada hubungannya dengan tewasnya si Kapak Maut, tegas pendekar Jari Malaikat. Dewa Pedang tidak lagi terkejut mendengarnya. Namun tidak demikian halnya Ki Junta. Kepala desa Banyureges itu terkejut bukan main, hingga ternganga menatap dalam pada laki-laki berusia sekitar 70 tahun itu. Dia mengenakan baju putih panjang, bergambar jari-jari tangan terkembang pada bagian dada kiri. Ya, aku juga menyesalkan kejadian itu, tapi tidak bisa mencegah. Si Kapak Maut datang ke sini tepat pada hari pertama peringatan berdirinya Padepokan Pedang Perak. Kedatangannya ternyata hanya untuk menantang dan melukai seorang wakil wilayah Padepokan ini. Tapi sayang, dia tewas di tangan putraku sendiri, jelas Dewa Pedang tenang. Tak ada nada kegelisahan pada suaranya. Namun tidak demikian halnya hati ketua Padepokan Pedang Perak itu. Dia terus menduga-duga apa yang akan dilakukan pendekar Jari Malaikat. Wajahnya terlihat tenang, namun dari sorot matanya memancarkan sesuatu yang sukar untuk ditebak. Sementara Ki Junta hanya menjadi pendengar saja, seperti tidak ingin mencampuri urusan itu. Apalagi setelah melihat kalau pendekar Jari Malaikat yang kini berada di depannya bukanlah orang yang telah membunuh 2 orang pengawalnya. Ki Junta sendiri masih belum bisa menebak, siapa pemuda yang memiliki jurus Jari Malaikat itu. Dewa Pedang, kau tentu tahu, siapa itu si Kapak Maut, bukan? Agak dingin nada suara pendekar Jari Malaikat. Ya, aku tahu, sahut Dewa Pedang mendesah. Dan kau pasti sudah mengetahui maksud kedatanganku ke sini, sambung pendekar Jari Malaikat. Jika kau ingin membalas kematian adikmu, akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya, tegas kata-kata Dewa Pedang. Hah, itu bukan sifatku, Dewa Pedang. Dengus pendekar Jari Malaikat, kau sendiri sudah mengetahui, bahkan menjadi saksi sumpahku. Siapapun yang membunuh si Kapak Maut, harus berhadapan denganku. Baik itu kawan maupun lawan. Kecuali aku sudah mati. Yang mengalahkan si Kapak Maut adalah putraku sendiri. Dan itu menjadi tanggung jawabku karena aku tidak berusaha mencegahnya. Kau sendiri juga tahu kalau si Kapak Maut selalu membenci dan menantangku bertarung, tapi semua itu tidak pernah kulayani. Ini karena aku menghormati sumpahmu, dan tidak mau mengkhianati persahabatan kita, tegas juga jawaban Dewa Pedang. Apapun alasannya, putramu tetap harus berhadapan denganku. Tegas pendekar Jari Malaikat memberi keputusan. Dan itu berarti kau harus berhadapan denganku juga, Jari Malaikat. Sambut Dewa Pedang tidak kalah tegasnya. Menyesal sekali, persahabatan kita harus berakhir secara menyedihkan, desah pendekar Jari Malaikat pelan. Semua itu sudah kuduga sebelumnya, Jari Malaikat. Sejak aku menikahi Dewi Ratih dan adikmu membenciku tanpa alasan pasti. Si Kapak Maut membenci dan selalu menantangmu karena kau dianggap telah merebut kekasihnya. Dewi Ratih, maksudmu? Benar. Sebelum kau kenal Dewi Ratih, adikku sudah mengenal sekaligus mencintainya lebih dahulu. Tapi memang kaulah yang beruntung dan berhasil memperistrinya. Kenapa tidak kau katakan itu sejak dulu? Dewa Pedang seperti menyesali sikap sahabatnya itu. Sudah kukatakan, segala tindakan si Kapak Maut tidak akan pernah kucampuri. Tapi, tak ada seorang pun yang boleh mencelakakannya, apalagi membunuhnya. Itu sumpahku, Dewa Pedang. Sumpah di depan pusara ayahku, ayah si Kapak Maut juga. Dan itu merupakan amanat yang harus kujalankan. Sama sekali aku tidak bermaksud menyalahkanmu, Jari Malaikat. Tapi yang kusesalkan adalah sikapmu yang selalu membela si Kapak Maut. Akibatnya, kau sendiri selalu berhadapan dengan berbagai macam kesulitan akibat tingkah laku adikmu.
Itu urusanku, Dewa Pedang. Kau tidak perlu ikut campur urusanku. Dan sekarang kau hendak menuntut balas atas kematian adikmu. Apa kau tidak tahu kalau si kapak maut berbuat seperti itu karena didasari nafsu keangkar amurkaannya? Sedangkan Arya Dipa hanya mencoba meredam keangkuhannya. Lain tidak, anakku juga terpaksa membunuhnya, karena adikmu telah melukai salah seorang pamannya dan hampir membunuhnya. Bukan satu dua mata yang menyaksikan, tapi puluhan, bahkan ratusan. Dewa Pedang memaparkan kejadian yang sebenarnya. Dewa Pedang, aku tidak ingin bertengkar mulut denganmu. Kedatanganku ke sini hendak menuntut kematian adikku. Maka kau harus merelakan putramu berhadapan denganku. Kutunggu Arya Dipa besok pagi di puncak Gunung Bekasan. Setelah berkata demikian, pendekar jari malaikat langsung berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, laki-laki berusia sekitar 70 tahun itu cepat melangkah keluar. Dewa Pedang hendak mengejar, tapi Ki Junta sudah keburu mencegah dengan mencekal tangannya. Dewa Pedang menghembuskan napas panjang dan berat. Hah, apa yang kurisaukan ternyata jadi kenyataan juga. Keluh Dewa Pedang. Aku tidak menyangka kalau si kapak maut itu adik pendekar jari malaikat, gumam Ki Junta. Tak ada lagi yang bicara. Kesunyian melanda ruangan besar itu. Beberapa kali Dewa Pedang menarik napas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat. Sedangkan Ki Junta hanya bisa memandangi tanpa dapat menyumbangkan sedikit pikiran. Persoalan yang dihadapi Dewa Pedang kali ini begitu pelik dan berat sekali. Sungguh di luar jangkauan dan kemampuannya. Ki Junta hanya bisa berharap agar Dewa Pedang mampu menyelesaikan persoalan ini tanpa harus kehilangan putra sulungnya. Mereka jadi seperti melupakan persoalan yang dibawa Ki Junta. Persoalan serius yang kini sedang dihadapi seluruh warga desa Banyureges. Tidak mudah bagi Dewa Pedang untuk menyampaikan tuntutan pendekar jari malaikat terhadap Arya Dipa. Tapi, biar bagaimanapun harus disampaikan juga. Dengan perasaan berat dan amat tertekan, Dewa Pedang mengutarakan maksud kedatangan pendekar jari malaikat malam ini. Sedangkan Arya Dipa hanya menanggapi dengan sikap tenang tanpa menampakkan keterkejutan sedikitpun. Kakang, apakah kau tidak bisa mencegah? Pinta Dewi Ratih yang wajahnya diliputi kecemasan. Aku sudah berusaha, tapi memang sudah begitu wataknya. Sekarang tinggal keputusan Arya Dipa saja, kata Dewa Pedang pasrah. Tapi, Kakang, Arya Dipa bukanlah tandingan pendekar jari malaikat, sergah Dewi Ratih. Aku tahu itu, Ratih. Tapi harus diingat, kalau pendekar jari malaikat hanya melaksanakan amanat dan sumpahnya. Aku sendiri sebenarnya tidak setuju pada sikapnya yang begitu keras, sampai-sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sudahlah, Ayah, Ibu. Tidak perlu dicemaskan. Aku akan pergi ke puncak Gunung Bekasan sebelum matahari terbit, selak Arya Dipa dengan suara yang sangat tenang. Kau tidak akan mampu menghadapinya dalam 5 jurus, anakku, kata Dewi Ratih. Memohon saja pada Hyang Widi, Bu, ujar Arya Dipa diiringi senyum. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tidak akan membiarkan kau mati di tangan pendekar jari malaikat, Arya Dipa, tegas Dewa Pedang. Tidak perlu ayah lakukan itu untukku. Aku yang membunuh si kapak maut, maka aku juga yang harus mempertanggungjawabkannya. Aku akan mewakili ayah. Percayalah. Jurus-jurus Dewa Pedang sudah kuperdalam, meskipun belum sesempurna ayah. Jelas Arya Dipa mencoba menenangkan hati orang tuanya. Betapa terharunya Dewa Pedang menyaksikan jiwa putra sulungnya ini. Bola matanya berkaca-kaca, tak mampu membendung keharuan yang menggelegak di dalam dada. Dewa Pedang merengkuh putranya, lalu memeluk erat-erat, seakan-akan tidak ingin dilepaskannya lagi. Sedangkan Dewi Ratih menyusut air bening yang menetes di sudut matanya. Keharuan begitu menyelimuti mereka. Aku bangga padamu, anakku, ucap Dewa Pedang agak tersendat. Restui aku, ayah, ibu. Semoga Hyang Widi bersamaku, ujar Arya Dipa seraya melepaskan pelukan ayahnya. Pergilah beristirahat, ucap Dewi Ratih. Arya Dipa bangkit berdiri, lalu menjura memberi hormat sebagaimana lazimnya murid-murid padepokan pedang perak memberi hormat terhadap gurunya. Meskipun Dewa Pedang adalah ayah kandungnya, tapi Arya Dipa tidak pernah lupa kalau laki-laki setengah baya itu juga adalah gurunya. Pemuda itu melangkah keluar dari ruangan itu. Arya Dipa agak terkejut juga begitu keluar.
Ternyata adiknya sudah menunggu di depan pintu ruangan pribadi ayah mereka. Arya Dipa hanya memandang Aryagara sejenak, kemudian terus saja berjalan agak cepat setelah menutup pintu. Aryagara mengikuti dan mensejajarkan langkah di samping kakaknya. "Kau pasti mendengarkan semua pembicaraan tadi, Aryagara," kata Arya Dipa mendahului. "Aku akan mendampingimu, Kakang," ujar Aryagara. "Untuk apa? Kalau orang tua itu membawa murid." "Tidak, Aryagara. Pendekar jari malaikat tidak mempunyai murid seorang pun. Kakang lupa, siang tadi, muncul orang yang memiliki jurus jari malaikat. Apa Kakang sudah lupa pada pembicaraan ayah bersama Ki Junta di ruangan semadi?" "Aku tidak bisa melupakannya, Kakang. Dan aku yakin kalau orang itu adalah murid si pendekar jari malaikat," tegas Aryagara. Arya Dipa mendadak tercenung, dan seketika berhenti melangkah. Dipandangi adiknya dalam-dalam. Siang tadi mereka memang sengaja menguping pembicaraan ayahnya dengan Ki Junta di dalam ruang semadi. Bahkan juga sudah mendengar tentang perkelahian di kedai Ki Sangir. Sampai saat ini memang belum diketahui, siapa pemuda yang telah membunuh 2 orang pengawal Ki Junta dengan jurus jari malaikat. Sedangkan ayah mereka sendiri mengatakan kalau pendekar jari malaikat tidak memiliki seorang murid pun. "Kakang, ayah dan pendekar jari malaikat sudah tidak bertemu hampir 10 tahun. Bukannya tidak mustahil kalau pendekar jari malaikat ternyata juga mempunyai murid seperti ayah. Sedangkan buktinya sudah ada. 2 orang pengawal Ki Junta tewas terkena jurus jari malaikat," kata Aryagara lagi. "Orang itu belum terbukti, siapa dan dari mana asalnya, Aryagara," bantah Arya Dipa terhadap pemikiran adiknya. "Tentu saja belum diketahui, Kakang. Siapa tahu itu hanya siasat pendekar jari malaikat saja. Kita semua toh belum mengetahui maksud kedatangan orang itu ke desa Banyureges. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, Kakang." "Sudahlah, aku ingin istirahat," kata Arya Dipa seraya melangkah lagi. "Diizinkan atau tidak, aku tetap akan ke puncak Gunung Bekasan, Kakang." "Terserah kau." "Terima kasih, Kakang." Pagi-pagi sekali sebelum matahari memancarkan penuh sinarnya, Arya Dipa sudah memacu cepat kudanya keluar dari lingkungan padepokan pedang perak. Kuda putih itu berpacu cepat bagai terbang saja layaknya. Arya Dipa sama sekali tidak mengetahui kalau kepergiannya selalu diperhatikan seseorang yang mengikuti sambil menjaga jarak. Pemuda itu terus memacu cepat kudanya menuju Gunung Bekasan. Dalam waktu tidak berapa lama, putra Dewa Pedang itu sudah mendaki lereng Gunung Bekasan yang cukup terjal. Arya Dipa terpaksa meninggalkan kudanya, dan melanjutkan perjalanannya dengan berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Tingkat kepandaian yang dimiliki Arya Dipa memang cukup tinggi. Tidak heran kalau pemuda itu mampu berlari cepat menembus lebatnya hutan di lereng Gunung Bekasan, meskipun keadaan masih cukup gelap. Tepat pada saat matahari menampakkan diri, Arya Dipa sudah tiba di puncak Gunung Bekasan. Pemuda yang mengenakan baju biru laut itu menghampiri sebuah pohon beringin besar yang berdiri tepat di tengah-tengah puncak Gunung Bekasan ini. Tak ada seorang pun yang terlihat. Bahkan seekor binatang pun seperti enggan menampakkan diri. Seluruh penghuni hutan di puncak Gunung Bekasan seakan-akan mengetahui kalau sebentar lagi di daerah ini akan menjadi ajang pertarungan. Arya Dipa berdiri tegak membelakangi pohon beringin besar itu. Matanya memandang ke sekeliling mengamati keadaan sekitarnya. Kenapa pendekar jari malaikat belum juga muncul?" gumam Arya Dipa pelan. Cukup lama juga Arya Dipa menunggu munculnya pendekar jari malaikat di puncak Gunung Bekasan ini. Tapi yang ditunggu-tunggu belum juga menampakkan batang hidungnya. Hingga matahari bersinar penuh dengan sinarnya yang terik, pendekar jari malaikat belum juga muncul. Arya Dipa mulai jenuh, dan menjadi kesal karena merasa dipermainkan. Apa tantangan ini cuma main-main saja? Dengus Arya Dipa kesal. Pemuda itu mengayunkan kakinya hendak meninggalkan puncak Gunung Bekasan ini. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, mendadak sebuah bayangan putih berkelebat di depannya. Tahu-tahu di depan Arya Dipa sudah berdiri seorang laki-laki tua mengenakan jubah panjang. Arya Dipa berhenti melangkah, karena mengenali laki-laki tua itu. "Pendekar jari malaikat, akhirnya kau datang juga," dengus Arya Dipa. "Aku sudah ada di sini sebelum kau datang, Arya Dipa," kata pendekar jari malaikat kalem, seraya bibirnya mengulas senyuman tipis.
Gumam Arya Dipa tidak percaya. Aku tahu kau tidak datang sendiri, Arya Dipa. Itu sebabnya aku menunggu, tapi ternyata temanmu cukup sabar juga, kata pendekar jari malaikat tetap kalem. Pendekar jari malaikat, aku datang sendiri. Dan kau tidak perlu mengada-ada. Keras suara Arya Dipa. Mungkin aku bisa percaya, tapi kenyataannya, kau membawa adikmu. Bahkan juga membawa orang lain yang tidak kukenal. Mereka semua sudah ada di sini begitu kau tiba, kata pendekar jari malaikat lagi. Betapa terkejutnya Arya Dipa. Pemuda itu memang tahu kalau adiknya mengikuti, tapi tidak tahu sejak kapan Arya Gara mengikutinya. Dia datang ke sini hanya seorang diri, tanpa teman atau siapapun. Tapi mengapa pendekar jari malaikat berkata sebaliknya? Apakah memang di puncak gunung ini sudah banyak orang? Arya Dipa benar-benar tidak mengetahui. Sama sekali tidak diketahui kalau di tempat ini ada orang lain selain dirinya sendiri. Arya Gara, apakah kau ada di sini? Seru Arya Dipa keras. Teriakan Arya Dipa yang disertai sedikit pengerahan tenaga dalam itu menggema ke seluruh puncak gunung ini. Suara itu menggaung terpantul lereng, lembah, dan pepohonan serta dinding-dinding batu yang cukup banyak terdapat di Gunung Bekasan ini. Begitu hilang gaung suara Arya Dipa, dari balik semak belukar muncul seorang pemuda berwajah tampan dan hampir mirip Arya Dipa. Pemuda itu menghampiri Arya Dipa dan berdiri di sampingnya, agak ke belakang. Pendekar jari malaikat tersenyum-senyum melihat kemunculan Arya Gara. Bagus, ternyata putra-putra Dewa Pedang cukup jantan juga. Aku senang. Senang sekali, ular pendekar jari malaikat. Kau bisa menanyakan padanya, apakah aku membawa adikku atau tidak? Tegas Arya Dipa lantang. Pendekar jari malaikat hanya tersenyum saja sambil mengelus-elus pipinya yang kempot. Bibirnya yang tipis selalu menyunggingkan senyuman tipis pula. Arya Dipa semakin tidak mengerti, apa kemauan orang tua itu sebenarnya. Sikapnya sungguh menjengkelkan, tapi juga penuh tanda tanya. Arya Gara, sebaiknya kau pulang saja. Katakan pada ayah dan ibumu kalau Arya Dipa baik-baik saja, kata pendekar jari malaikat lembut. Arya Gara memandang kakaknya yang pada saat itu juga menoleh padanya. Kedua pemuda itu semakin tidak mengerti sikap pendekar jari malaikat. Benar-benar membingungkan dan sukar diterka keinginannya. Tapi Arya Dipa menganggukkan kepalanya juga, pertanda menyetujui ucapan pendekar jari malaikat. Kakang, pulanglah, Arya Gara. Ini bukan urusanmu, kata Arya Dipa lembut. Kakang, kalau kau sampai tewas di tangannya, aku bersumpah untuk membalas, ucap Arya Gara. Percayalah, adikku, aku bisa mengatasi, tekad Arya Dipa seraya memberikan senyum. Arya Gara menatap tajam pendekar jari malaikat, kemudian kembali berpaling pada kakaknya. Arya Dipa kembali menganggukkan kepalanya sambil menepuk pundak adiknya. Perlahan Arya Gara menggeser kakinya menjauh. Pergilah, pinta Arya Dipa kepada adiknya. Dengan perasaan berat Arya Gara meninggalkan puncak Gunung Bekasan ini. Pendekar jari malaikat menghampiri Arya Dipa setelah adik pemuda ini tidak terlihat lagi. Laki-laki tua itu mengerdipkan sebelah matanya, kemudian melangkah melewati pemuda itu. Hal ini benar-benar tidak bisa dipahami Arya Dipa, tapi diikuti juga laki-laki tua itu. Gunakan ilmu meringankan tubuh semampumu, dan ikuti aku, kata pendekar jari malaikat berbisik. Kata-kata yang diucapkan pendekar jari malaikat begitu pelan, namun cukup jelas terdengar di telinga Arya Dipa. Memang pemuda itu maklum kalau pendekar jari malaikat pasti menggunakan tenaga dalam serta ilmu pemindah suara yang sudah mencapai taraf hampir sempurna. Arya Dipa juga langsung mengerti kalau di puncak Gunung Bekasan ini ada orang lain, kecuali mereka berdua. Tanpa membantah sedikit pun, Arya Dipa mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya sebatas kemampuan yang dimiliki. Pada saat itu, pendekar jari malaikat juga sudah mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Mereka kelihatan berjalan biasa, namun kecepatannya melebihi lari kuda di arena balap. Arya Dipa semakin bertanya-tanya dalam benaknya. Benar-benar heran, mengapa pendekar jari malaikat membawanya ke arah utara. Bersambung ke Jari Malaikat 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.